بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam ilmu tasawuf, Nur Muhammad mempunyai pembahasan mendalam. Nur Muhammad disebut juga hakikat Muhammad. Sering dihubungkan pula dengan beberapa istilah seperti al-qalam al-a'la, pena tertinggi, al-aqal al-awwal, akal utama, amr Allah, urusan Allah, ar-ruh al-malak, ar-ruh al-ilahi, dan ar-ruh al-quddus. Tentu saja sebutan lainnya adalah insan kamil. Secara umum, istilah-istilah itu berarti makhluk Allah yang paling tinggi, mulia, paling pertama dan utama. Seluruh makhluk berasal dan melalui dirinya. Itulah sebabnya Nur Muhammad pun disebut al-haq, al-makhluk bih, atau al-syajarah al-ba'idah, karena seluruh makhluk memancar darinya. Ia bagaikan pohon yang daripadanya muncul berbagai planet dengan segala kompleksitasnya masing-masing. Nur Muhammad tidak persis identik dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Nur Muhammad sesungguhnya bukanlah persona manusia yang lebih dikenal sebagai Nabi dan Rasul terakhir, namun tak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad SAW sebagai person, karena representasi Nur Muhammad dan atau insan kamil adalah pribadi Muhammad yang penuh pesona. Manusia sesungguhnya adalah representasi insan kamil. Manusia dikenal sebagai makhluk mikrokosmos sebab manusia merupakan miniatur alam makrokosmos. Posisi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dapat dikatakan sebagai miniatur makhluk mikrokosmos, karena pada diri beliau merupakan tajalli Tuhan paling sempurna. Itu pula sebabnya mengapa Nabi Muhammad mendapatkan berbagai macam keutamaan dibanding nabi-nabi sebelumnya. Bahkan hadis-hadis Isra Mi'raj menyebutkan Rasulullah pernah mengimami nabi yang pernah hidup sebelumnya melalui Nur Muhammad. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari segi ini. Al-Jilli menganggapnya qadim dan Ibnu Arabi menganggapnya qadim dalam kapasitasnya sebagai ilmu Tuhan dan baharu ketika ia berwujud makhluk. Namun perlu diingat bahwa konsep kekadiman menurut Ibnu Arabi ada dua macam, yaitu qadim dari segi zat dan qadim dari segi sesuatu itu masuk ke wilayah ilmu Tuhan. Nur Muhammad menurut Ibnu Arabi masuk kategori qadim jenis kedua, yaitu bagian dari ilmu Tuhan, qadim al-hukmi, bukan dalam qadim al-zati. Dengan demikian Nur Muhammad dapat dianggap qadim dalam perspektif qadim al-hukmi, namun juga dapat dianggap sebagai baharu dalam perspektif qadim al-zati. Dalam satu riwayat juga pernah diungkapkan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai nabi pertama dan terakhir. Ia disebut juga nabi pertama dalam arti bapaknya para nabi, bapaknya para ruh, Abu al-Arwah al-Wahidah, nabi terakhir, karena memang ia sebagai khatam al-nubuwah wal mursalin. Sedangkan Nabi Adam hanya dikenang sebagai bapak biologis, Abu al-Jasad. Jika dikatakan Muhammad SAW nabi pertama dan terakhir bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Nama-nama dan sifat-sifatnya yang kelihatannya faradok seperti al-awwal wal akhir, al-zahir wal al-batin,
al-jalal wa al-jamal juga tidak ada masalah baginya, karena itu semua hanya di level puncak al-ayyan as-sabitah atau wujud potensial, tidak dalam wujud aktual, wujud al-khariz. Dasar keberadaan Nur Muhammad dihubungkan dengan sejumlah ayat dan hadis, di antaranya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya nur dari Allah dan kitab yang menerangkan. Quran surah Al-Maidah ayat 15. Dan ayat lainnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ada pula hadis, yaitu saya adalah penghulu keturunan Adam pada hari kiamat. Kemudian hadis riwayat Bukhari menjadi dasar lainnya, yaitu aku telah menjadi nabi sementara Adam masih berada di antara air dan tanah berlumpur. Kemudian ada lagi suatu riwayat panjang yang banyak ditemukan dalam literatur tasawuf dan literatur adalah pertanyaan Sayyidina Ali radhiyallahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mohon dijelaskan apa yang diciptakan Allah sebelum semua makhluk diciptakan. Rasul menjawab, sebelum Allah menciptakan yang lain, terlebih dahulu ia menciptakan nur nabimu, Nur Muhammad. Waktu itu belum ada lauh al-mahfuz, fena, qalam, neraka, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, jin dan manusia. Kemudian dengan iradatnya dia menghendaki adanya ciptaan. Ia membagi nur itu menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama ia menciptakan qalam, lauh al-mahfuz dan arasi. Ketika ia menciptakan lauh al-mahfuz dan qalam, pada qalam itu terdapat 100 simpul. Jarak antara simpul sejauh 2 tahun perjalanan. Lalu Allah memerintahkan qalam menulis, dan qalam bertanya, ya Allah, apa yang harus saya tulis? Allah menjawab, tulis la ilaha illa Allah Muhammadan Rasul Allah. Qalam menjawab, alangkah agung dan indahnya nama itu, ia disebut bersama asmamu yang maha suci. Allah kemudian berkata agar qalam menjaga perilakunya. Menurut Allah, nama tersebut adalah nama kekasihnya. Dari nurnya Allah menciptakan arasi, qalam dan lauh al-mahfuz. Jika bukan karena dia, ujar Allah, dirinya tak akan menciptakan apapun. Saat Allah menyatakan hal itu, qalam terbelah 2 karena takutnya kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.